Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai basis data atau biasa disebut dengan database. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabela Eka Putri Rofi Irianti, nomor induk taruna 0820017204, kelas D4 Transportasi Laut C Polbit, asal instansi Politeknik Pelayaran Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa sub pembahasan. Yang pertama, mengenai pengenalan basis data. Yang kedua, komponen sistem basis data. Yang ketiga, tingkatan arsitektur basis data. Yang keempat, model basis data yang terdiri dari model hierarki, model jaringan, model relasional, dan model berorientasi objek. Yang kelima yaitu DBMS atau Database Management System. Dan yang terakhir yaitu SQL atau Structured Query Language. Oke, next. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai pengenalan basis data. Basis data terdiri atas kata basis dan kata data. Basis diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Sehingga sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel data tersebut. Oke, pembahasan selanjutnya. Komponen sistem basis data. Sistem basis data terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, perangkat keras. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, basis data. Yang keempat, database management system atau DBMS. Yang kelima, pemakai atau user. Yang keenam, aplikasi atau perangkat lain. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkatan arsitektur basis data. Terdapat 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan untuk membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal atau external level merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini, menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai merepresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. Oke, kita kembali. Pembahasan kedua yaitu kita akan membahas mengenai tingkat internal atau internal level. Tingkat internal atau internal level merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data yang disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Yang kedua, deskripsi record untuk menyimpan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Yang ketiga, penempatan record, penempatan data, dan teknik encryption. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model basis data. Basis data terdiri dari model hierarki, model jaringan, model relasional, dan yang terakhir model berorientasi objek. Kita akan membahas mengenai model hierarki.
Di dalam model hierarki, data disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarki disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parent. Entitas induk mempunyai beberapa subentitas yang disebut anak atau child. Entitas dalam model hierarki dilambangkan dengan 4 persegi panjang, sedangkan relasi atau hubungan dengan entitas lain dinotasikan dengan garis. Jika kita lihat skema berikut merupakan contoh dari model hierarki. Oke, kita kembali. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai model jaringan. Model jaringan, dalam model jaringan entitas induk maupun anak bisa lebih dari 2. Model ini merupakan pengembangan dari model hierarki. Relasi antara entitas dalam network model adalah 1 ke 1 atau one to one, atau 1 ke banyak atau one to many. Dalam network data model tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak atau many to many. Untuk membuat relasi many to many dalam network model dibutuhkan entitas perantara yang disebut sebagai rekaman silang atau intersection record. Jika kita lihat skema ini merupakan model jaringan. Kita kembali. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai model relasional. Model relasional adalah dalam network data model tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak atau many to many. Untuk membuat relasi many to many, dalam network model dibutuhkan entitas perantara yang disebut sebagai rekaman silang atau intersection record. Oke, kita kembali. Pembahasan terakhir mengenai model-model basis data yaitu model berorientasi objek. Model berorientasi objek, model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen, perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode. Terkait ada beberapa jenis database berorientasi objek. Yang pertama, sebuah basis data multimedia menggabungkan media seperti gambar yang tidak bisa disimpan dalam database relasional. Yang kedua, sebuah basis data hypertext memungkinkan setiap objek untuk link ke objek lain. Ini berguna untuk mengatur banyak data yang berbeda, tetapi itu tidak ideal untuk analisis numerik. Yang ketiga, model database object oriented adalah model database pasca relasional yang paling dikenal karena menggabungkan tabel tetapi tidak terbatas pada tabel. Dan yang keempat, model semacam itu juga dikenal sebagai model basis data hybrid. Oke, kita akan membahas sub-pembahasan berikutnya. Sub-pembahasan berikutnya yaitu DBMS atau Database Management System. DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS ialah perantara untuk user dengan basis data untuk dapat berinteraksi dengan DBMS. Dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diinformasikan, sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. Contoh produk DBMS diantaranya, yang pertama yaitu Microsoft Access, yang kedua Oracle, yang ketiga Microsoft SQL Server, yang keempat Sybase, yang kelima DB2, yang keenam Ingres, dan yang ketujuh MySQL. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas SQL atau Structured Query Language. SQL adalah bahasa yang digunakan dalam mengakses data. Bahasa ini didasari oleh standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute atau ANSI. SQL ini terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu Data Definition Language atau DDL,
Dan yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Data Definition Language. Data Definition Language atau DDL merupakan perintah yang paling mendasar dari bahasa SQL. Tujuannya untuk membangun struktur sebuah database. Perintah dasar DDL masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya 5 jenis perintah, yakni yang pertama, perintah create. Sebuah perintah yang bisa kamu gunakan ketika membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolam baru. Kamu bisa membuat sebuah query dengan contoh create database, nama underscore database. Yang kedua yaitu perintah alter. Biasa digunakan ketika seorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi dalam hal ini adalah seperti nama tabel, penambahan kolom, mengubah maupun menghapus kolom, serta menambahkan atribut lainnya. Yang ketiga yaitu perintah rename. Dapat kamu gunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel maupun kolom yang ada. Bila kamu menggunakan perintah ini, maka query-nya akan menjadi rename table, nama underscore table underscore lama, TO nama underscore table underscore baru. Yang keempat yaitu perintah drop. Bisa kamu gunakan dalam menghapus baik itu berupa database, tabel, maupun kolom hingga indeks. Yang kelima yaitu perintah show atau perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Kita kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Data Manipulation Language atau DML. Data Manipulation Language atau DML SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah dalam DML juga terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, perintah insert. Kamu bisa menggunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Yang kedua, perintah select. Pada perintah ini, kamu dapat menggunakannya dalam menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis saja, melainkan lebih dari satu tabel dengan memakai relasi. Yang ketiga yaitu perintah update. Ini dapat kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaharuan data di sebuah tabel. Contohnya saja jika ada kesalahan ketika memasukkan sebuah record. Kamu tidak perlu menghapusnya dan bisa diperbaiki menggunakan perintah ini. Yang keempat yaitu perintah delete. Perintah DML ini dapat digunakan ketika kamu ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Tidak terasa kita telah selesai membahas 6 sub pembahasan mengenai database. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa like, komen pada video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.